Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Najwa Kisah Rizky dengan NIM 203153 dari jurusan Pendidikan Masyarakat UPI. Hari ini saya akan membahas mengenai narkoba. Untuk pembahasan pertama, di sini ada definisi narkoba, yang kedua ada jenis narkoba, yang ketiga ada ciri pengguna narkoba, yang keempat ada efek dari narkoba, yang kelima ada dampak dari narkoba, dan yang terakhir adalah cara terhindar dari narkoba. Nah, di sini dapat terlihat ada angka prevalensi di tahun 2019 dan tahun 2021 dengan total jumlah penduduk Indonesia dengan usia produktif adalah 15-16 tahun sejumlah 187.513.456 juta jiwa. Dari total data yang ada dapat disimpulkan bahwa di tahun 2019 terjadi peningkatan sejumlah 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021. Lalu, menurut World Drugs Report di tahun 2022 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menyebutkan bahwa di tahun 2020 sekitar 284 juta jiwa masyarakat di dunia menggunakan narkoba selama 1 tahun terakhir. Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, melaporkan terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Nah, apa itu narkoba? Narkoba adalah zat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta penimbulan kecanduan. Nah, istilah lain dari narkoba ini adalah nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, narkoba ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis narkoba. Nah, pertama itu ada narkotika, yang kemudian ada psikotropika, dan yang terakhir adalah zat adiktif lainnya. Nah, narkotika itu apa sih? Narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenis narkotika sendiri di sini ada morfin, heroin atau putau, petidin termasuk ganja, marijuana, dan kokain. Lalu selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika sendiri merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan juga perilaku. Nah, contohnya di sini ada amfetamin, ekstasi, sabu, obat penenang seperti Mogadon, Rofinol, Dumolit, Lexotan, pil koplo, BK termasuk LSD, dan mushroom. Lalu di sini ada zat adiktif lainnya. Nah, bahan adiktif lainnya yang juga berbahaya merupakan bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Contohnya di sini ada alkohol atau etanol, atau metanol, tembakau, gas yang dihirup, inhalansia, maupun zat larut atau solvent. Lalu selanjutnya di sini ada bentuk-bentuknya dari narkoba. Di sini ada ganja dengan bentuk yang dapat dihisap seperti rokok. Lalu ada sabu dengan bentuk yang bubuk. Selanjutnya ada ekstasi dengan bentuk pil, Riklona. Lalu ada selanjutnya di sini ada alprazolam. Lalu di sini ada Trines. Lalu ada tembakau gorila dan juga mushroom. Nah, di sini ada juga ciri fisik dari pengguna narkoba. Nah, seperti apa? Yang pertama itu ada tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk dan juga ada tanda bekas luka. Lalu selanjutnya ada ciri mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitaman.
Lalu ada dampak lainnya yaitu sulit buang air besar atau kurang lancar. Dan juga kesulitan juga dalam buang air kecil. Dan yang terakhir adalah berat badan yang menurun secara drastis. Nah, ciri-ciri dari pengguna narkoba itu seperti apa sih? Yang pertama ada malas dan sering melupakan tanggung jawab. Dan juga tugas rutinnya. Lalu ada suka mencuri uang di rumah, sekolah, atau tempat kerja. Selanjutnya dalam mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan. Lalu ada sering batuk dan pilek secara berkepanjangan. Selanjutnya dalam mengalami sakit kepala dan juga sendi-sendi. Lalu ada sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Sering berbohong dan juga ingkar janji. Lalu ada suka menyendiri di tempat sepi dan juga jalan sempoyongan. Nah, itu kalau ciri fisik. Selanjutnya kalau ciri uh, maaf, sebelumnya ada ciri perilaku dan selanjutnya ada ciri fisik dari pengguna narkoba. Yang pertama di sini adalah emosi suka naik turun dan tidak ragu untuk menyakiti orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada membangkang bila ditegur atau dimarahi. Lalu selanjutnya ada sangat sensitif dan juga mudah bosan. Lalu selanjutnya dari ciri lain. Oh, maaf, ada efek dari narkoba. Nah, efeknya itu pertama ada depresan, stimulan, dan juga halusinogen. Nah, efek dari depresan itu seperti apa? Depresan itu menekan sistem syaraf pusat dan tubuh, mengurangi aktivitas fungsional sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Nah, jenis dari obat yang depresan ini ada heroin, morfin, dan juga putal. Lalu efek selanjutnya itu ada stimulan. Stimulan ini memberikan efek samping seperti merangsang dan meningkatkan tubuh dan juga fungsi-fungsinya, juga merasakan kegairahan serta kesadaran. Lalu untuk jenisnya sendiri, di sini ada kokain, sabu-sabu, dan juga ekstasi. Dan yang terakhir itu ada efek halusinogen. Halusinogen seperti apa? Halusinogen adalah zat yang efek utamanya adalah memberikan persepsi, mengubah atau daya mengakibatkan halusinasi. Halusinogen sendiri berasal dari tanaman seperti kaktus dan juga jamur-jamuran. Dan yang paling sering dipakai di sini adalah marijuana dan juga ganja. Nah, dampak dari penggunaan narkoba itu seperti apa sih? Yang pertama itu adalah gangguan kesehatan, terutama pada otak. Yang kedua adalah gangguan kesehatan dan mental. Lalu yang ketiga adalah gangguan kualitas hidup. Yang keempat adalah menurunnya tingkat kesadaran diri. Dan yang terakhir adalah kematian. Nah, di sini ada contoh-contoh kasus yang nyata dari sekitar kita. Di sini ada uh, bentuk perubahan pada tubuh manusia yang menggunakan narkoba. Lalu di sini juga ada berita-berita di Indonesia yang mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga peredarannya, baik di tingkat instansi maupun pendidikan. Lalu juga di sini dapat terlihat kasus yang sempat viral pada saat tahun 2013, bahwa seorang perempuan menabrak belasan orang di pinggir jalan karena efek dari penggunaan narkoba itu sendiri. Lalu, bagaimana sih cara kita menangani masalah penggunaan narkoba ini? Di sini ada beberapa cara, yaitu ada promotif atau pembinaan, lalu kuratif atau pengobatan, preventif atau program pencegahan, yang terakhir ada rehabilitasi. Promotif itu seperti apa? Tujukan kepada masyarakat yang belum pernah menggunakan narkoba. Tujuannya adalah meningkatkan peran atau kegiatan agar masyarakat itu sendiri secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk menyentuh atau menggunakan narkoba. Lalu ada kuratif atau pengobatan. Nah, untuk pengobatan ini sendiri ditujukan kepada para pengguna narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan penyembuhan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba itu sendiri. Dan pengobatan ini sendiri harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang lebih mengerti atau dokter. Lalu di sini ada tindakan preventif atau pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang masih tidak menggunakan narkoba atau belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk-beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga harus dilakukan oleh lembaga yang
terkait dengan masyarakat itu sendiri, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Dan bentuk program pencegahan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan poster, brosur, atau baliho. Dan yang terakhir di sini ada rehabilitasi, dan ini merupakan upaya pemulihan bagi mereka yang sudah terjun atau pernah menggunakan narkoba. Upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai yang sudah menjalani program kuratif, agar dia tidak semakin terjerumus ke dalamnya dan dapat terlepas dari penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, itu merupakan penjelasan singkat mengenai narkoba dari jenisnya, definisinya, dampak-dampaknya, efeknya, dan juga cara penanggulangannya. Semoga teman-teman semua memberikan apa ya, mmm, hal positif atau insight yang positif terhadap, eee, penjelasan atau edukasi mengenai narkoba ini, dan semoga juga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menyebarkannya kepada teman-teman yang lain mengenai bahaya-bahaya dari narkoba. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.